Darul Mustafa. Kemudian ada Ustadz Satria, juga beliau ini alumni mu'alimin mu'alimat. Juga yang kita hormati segenap Dewan Ustadz, Dewan Ustazah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Juga ada Ustadz Muhammad Imam Ishan yang juga alumni Darul Mustafa. Juga santri putra dan santri putri yang insya Allah dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul dalam masjid ini dalam acara yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini nanti di akhirat juga dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama-sama. Amin ya Rabbal. Salawat sering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau kelak diberikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dewan Ustaz, Dewan Ustazah, santri putra dan santri putri rahimakumullah. Adapun berdirinya kami di sini pengatur jalannya acara pada malam hari ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua kata sambutan, acara yang ketiga Mau'izatul Hasanah, acara yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Mari untuk mengambil berkahnya acara kita pada malam hari ini, yakni salah satu rangkaian memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni kata sambutan, yang dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram beliau Kiai Haji Muhammad Syarif Humas As-Sawali STAI sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzat yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Sahibul Fadilah Asy-Syaikh Sami bin Said Bayaksud. Beliau adalah salah satu mudarris atau muallim di Ma'had Darul Mustafa Tarim Hadratul Maut Yaman. Tepatnya beliau berada di kota Syifar. Kalau menurut cerita yang saya dapatkan, Syifar ini kota pertama di mana guru kita Sayyidul Habib Umar bin Hafid itu membuka pesantren. Jadi sebelum di Tarim saat ini, dulu di kota Syifar. Karena pada waktu itu memang infonya negara Yaman lagi diserang oleh komunis. Alhamdulillah saat ini beliau Syekh Sami ini berada di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, dan kehadiran beliau memberikan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita semua yang hadir di majelis ini bersama beliau mendapatkan keberkahan yang beliau bawa, khususnya dari tanah sejuta wali.
tanah Tarim Hadratul Maut, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Sahibul Fadilah Al Habib Muhsin bin Hasan Baften. Saya akrab dengan adik mungkin ya, kakak beliau dulu masih dulu ada Zawiyah Madinah, Habib, di veteran dulu. Sekitar awal-awal tahun 2005, 2007 saya sering bareng dengan Habib Mustafa Baften. Tapi lama ini nggak ketemu karena beliau Masya Allah safari dakwahnya kemana-mana. Sedangkan saya ini cuman nguplek di kandang, Habib, yang ngurusin santri ya, jaga santri, jadi penjaga gawang. Yang kami hormati akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Zaki Al-Hafidh. Alhamdulillah beliau ikut hadir membersamai Syekh Sami. Juga rombongan di sini ada alumni kita yang juga alumni Darul Mustafa, Ustaz Hasir Abu Qori, yang alhamdulillah juga dulu satu angkatan dengan Ustaz Imam Fishan. Kemudian ada Ustaz Satria, alumni kita, ya kan, alumni Muallimin pertama. Tak lupa kami sampaikan rasa hormat kami juga kepada segenap jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, para tamu undangan, ada Mas Afdal, sahabat saya, ya. Kemudian lagi para dewan asatidz, para ustadzat, dan tak lupa kami sampaikan rasa sayang kami untuk santri putra dan santri putri sekalian, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang penuh barokah ini, majelis yang penuh barokah ini, bersama orang-orang yang insya Allah selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat untuk berada di tengah-tengah majelis yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua, khususnya kepada para santri dan pondok pesantren Sabilul Hasanah ini, sehingga insya Allah anak-anak sekalian yang niat untuk menuntut ilmu di pondok pesantren Sabilul Hasanah ini mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang insya Allah menghantarkan kepada keselamatan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam semoga senantiasa kita junjungkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, yang selalu kita dambakan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Syekh Al-Habib, para tamu undangan, asatidz wal ustadzat yang dimuliakan Allah, pertama kami ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah bi ahsanal jaza. Juga kami sampaikan ahlan wa syahlan bi hudurikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang kalau dihitung usianya kurang lebih sudah 27 tahun. Tapi kami merasa 27 tahun itu walaupun sepertinya sudah masuk usia yang beranjak dewasa, tapi kami merasa bahwasanya masih banyak kekurangan, belum ada yang patut dibanggakan secara konkret daripada pondok pesantren ini. Mungkin jumlah santrinya banyak, ya kan, tapi tetap selalu mohon doanya kepada Syekh dan juga kepada para alim ulama, semoga apa yang dirintis oleh orang tua kami, guru kami, murabbi ruhina kami almarhum al-Bakhurlah Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SM bin Kiai Haji Muhammad Soleh ini mampu menjadi jalan, menjadi wasilah untuk kebahagiaan di dalam kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat.
bagi siapapun yang ikut berjuang, ikut berkhidmah, ikut berjariah di pesantren ini, semoga pesantren ini mampu menjadi jalan menuju keselamatan di kehidupan yang akan datang. Kami secara pribadi beserta semua Dewan Asatidz dan juga ahli waris menganggap ini semua adalah amanah jariah yang tidak mudah, yang tidak ringan untuk diemban, untuk dipikul. Oleh karena itu mohon doa semoga tetap terus bisa berjuang melestarikan pesantren ini menjadi jalan, menjadi sarana untuk para santri, putra dan putri di dalam menuntut ilmu, menggapai keberkahan dan kemanfaatan ilmu, khususnya untuk kepentingan keselamatan di akhirat. Kemudian yang ketiga, kami mohon maaf kepada Syekh, kepada rombongan apabila mulai dari penyambutan sampai hari ini, sampai saat ini mungkin banyak kekurangan. Di antaranya saya merasa, saya pribadi, saya yakin Syekh juga seperti itu. Yang lain juga hangat cuacanya, panas, berkeringat, ya, kayak wah, ya. Yang penting tidak kayak cuko, ya kan. Mohon maaf kalau kurang nyaman, harusnya ini, ya kan, dipasang AC mungkin baru dingin. Karena mohon maaf, saya tahu, saya dapat cerita di Yaman itu cuacanya panas kalau musim panas. Tetapi kalau sudah masuk masjid, nyes, dingin. Kalau di sini kelihatannya cuacanya dingin, cuaca hujan, kalau masuk masjid jadi panas. Jadi mohon maaf apabila terdapat kekurang nyamanan, ya, dari Syekh dan rombongan. Kami pribadi selaku pengurus yayasan dan khadimun tulab di pesantren ini mohon maaf yang tak terhingga kalau kurang nyaman, kurang berkenan. Kemudian yang terakhir, kiranya Syekh beserta Habib Muhsin berkenan untuk memberikan nasihat kepada kami semua, memberikan mau'izah kepada kami semua. Dan mohon doa semoga mau'izah itu juga nempel sampai kepada hati kami dan pikiran kami, sehingga insya Allah bisa kami amalkan, bisa menjadi jalan kami menuju kepada kebahagiaan di kehidupan akhirat. Dan juga saya yakin kalau akhiratnya sudah ditakdirkan bahagia, insya Allah hidup di dunia pun mudah dan bahagia. Tapi kalau akhiratnya ditakdirkan gak bahagia, gak ada gunanya dunianya bahagia. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rombongan dan tamu undangan, dan kami mohon kiranya berkenan untuk memberikan nasihat kepada kami semua, khususnya para santri putra dan santri putri, ya kan. Dan juga terakhir kami mohon doanya, nggak tahu nanti siapa yang diberi tugas untuk doa. Semoga kami semua yang di sini diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan, ya kan, di dalam membimbing para santri semua. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah senantiasa mohon ampunannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk itu kami himbau kepada santri putra maupun santri putri, sebentar lagi kita akan mendengarkan mau'izatul hasanah. Diharapkan kepada semuanya untuk tenang, diam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat, baik manfaat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mau'izatul hasanah yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhsin bin Hasan Buktain. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah.
lillahi ala alaih wa nashkuruhu li ni'maih wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa atqiyaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina kama nawa salafus salihin, nawaina kama nawa jami'al masyayikhana wa ma'alimana. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masyarul asatid wal asatidah wal aba wal ummahat tullab talibat wa mustami'in wa mustami'at alhamdulillah yarhamukumullah. Tentu pada malam hari ini malam yang bahagia. Tentu pada malam hari ini malam yang bahagia. Karena pada malam hari ini selain kita memperingati Maulidur Rasul, selain kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama bisa memandang wajah orang alim. Kita sama-sama bisa memandang wajah para ulama. Ini suatu keberkahan. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Lau nadartumul ulama, kalau kalian memandang ulama dan kalian bayangkan bagaimana sahabat memandang Rasulullah, satahsulul madad, kalian akan mendapatkan tuangan yang besar bagaimana sahabat memandang Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersama kita Mudirul Ma'had Gus Syarif. Beliau adalah sahabat kakanda Akhina Al-Habib Mustafa. Ana dulu pernah di Zawiyah Madinah min duf'atil ula. Duf'atul ula Zawiyah Madinah alladhi kharaju ila biladit tarim Darul Mustafa 2005. Ana dulu keluaran pertama daripada Zawiyah Madinah di tahun 2005. Santri yang pertama berangkat dari Zawiyah Madinah bersama Gus Syarif Hidayatullah Langkan dan Haji Darmawan Langkan Dalam. Nahnu salasa anfar min Zawiyah Madinah. Walakin Gus Syarif akdam wa akdam. Ketahu Pak Hamidah. Kalau ngacu Nabi muskilah, tidak apa-apa. Yang namanya santri, kita juga semua santri terus kelak. Mudah-mudahan Gus Syarif, Gus Uben, Gus Abdullah mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan Ibu Nyai juga kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan mengurus antum semua ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan mengurus pondok Sabilul Hasanah ini. Mudah-mudahan semua daripada asatidah dan ustaz insyaallah diberikan oleh Allah rezeki yang luas. Diberikan kesehatan zahir dan batin. Dan antum-antum semua ini insyaallah dan kita semua insyaallah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai kita akhir hayat. Sampai kita masuk dalam kubur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah nanti kita akan mendengar daripada nasihat dari guru kita yaitu Syekh Sami bin Said Bayak Sud. Beliau adalah guru saya.
Dulu waktu Habib di Hadramut itu sebelum masuk ke Darul Mustafa kami ditempatkan dulu di cabang. Karena Darul Mustafa penuh, tidak mungkin bisa langsung. Harus ke Furu dulu sampai ada yang dari Darul Mustafa pulang, baru kami dipindahkan ke Darul Mustafa. Nah dulu di Furu yaitu Rubatul Mustafa. Rubatul Mustafa ini lebih dulu ada sebelum Darul Mustafa. Rubatul Mustafa ini dibangun oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, murid daripada pendiri muassis daripada Libat Karim Al-Habib Abdullah bin Umar Syazili. Ini Habib Abdullah bin Abdurrahman Syahbal. 3 murid yang mendapatkan izin untuk buka pondok. 3 murid yang mendapatkan izin untuk buka pondok oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Syazili. 3 murid. Salah satunya adalah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syahbal. Yang kedua adalah Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Yang ketiga adalah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Ahdan. 3 orang ini, 3 santri ini yang mendapatkan izin untuk bangun pondok di Subhanallah. Karena ada khususiyah pada 3 orang. Dan ternyata alhamdulillah pondok di Batul Mustafa yang itu dipilih oleh Habib Umar bin Habib itu subhanallah mengeluarkan banyak sekali yang kita rasakan di Indonesia. Salah satunya almarhum Habib Munsir, Habib Jindan, banyak yang mutakharid jadi pada Ribatul Mustafa yang mendapatkan keberkahan sebelum masuk ke Darul Mustafa. Ada sebagian santri di Ribatul Mustafa itu zaman anak dulu sering mimpi ketemu dengan muassis Ribatul Mustafa yaitu Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syahbal. Beliau itu dirasakan selalu ada di Ribat, selalu ada di Ribatul Mustafa. Mungkin sampai detik ini pun santri yang di dalam itu pun mungkin masih sama yang dirasakan. Sebagaimana antum di sini. Kiai Mudaris almarhum tidak ada. Menurut antum jasa dia mungkin menurut antum tidak ada, tapi beliau ada melihat apa yang kalian kerjakan. Beliau ada melihat apa yang kalian kerjakan di kamar. Beliau tahu apa yang kalian kerjakan di fasal, di kelas. Beliau tahu apa yang kalian kerjakan di masjid dan di semua tempat beliau tahu. Kenapa? Ketika seorang ulama meninggal, maka beda semasa dia hidup. Kalau semasa dia hidup ada dinding yang menghalangi pandangan beliau. Seorang ulama ketika beliau hidup ada dinding yang menghalangi beliau untuk memandang. Tapi ketika beliau sudah meninggal, tidak ada lagi satu pun yang menghalangi beliau. Dinding pun tidak bisa menghalangi pandangan beliau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya kalau ingin mendapatkan keberkahan, jangan punya masyhad yang kecil, jangan punya sisi pandang yang kecil, seolah-olah kalian berada di satu pondok yang tidak ada orang yang memandang, apalagi aulia yang memandang, apalagi di Sabilul Hasanah ini banyak sekali sudah ulama-ulama, apalagi Al-Habib Lutfi, yang sering berapa kali masuk ke dalam ini. Makanya alhamdulillah, bersyukurlah kita. Ini Syekh Sami datang kepada kita. Syekh Sami datang kepada kita. Beliau banyak mengambil ilmu dari ulama, bukan hanya dari Habib Umar. Bukan hanya dari Habib Umar. Ulama di kota Sihir banyak beliau ambil ilmu. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Yahya Maulad Dalwile, salah satu guru beliau, ulama besar di kota Sihir. Ada juga Syekh Abdul Karim Al-Malahi, ulama besar di kota Sihir.
Beliau belajar itu datang ke rumah. Datang ke rumah. Ayam komunis itu kan payah, tidak bisa belajar. Beliau belajar datang ke rumah. Datang ke rumah guru-guru. Ini memang kata beliau cerita kemarin, awal mulai belajar sama Habib Abdurrahman bin Abdullah Mauladawi itu ada banyak, tapi berjalannya waktu tinggal beliau sendirian. Yang lain keluhan, tidak kuat belajar, tidak istiqomah. Kalau di sini kan kalau tidak belajar, di sini ya. Tapi kalau datang ke rumah, memang dari kemauan sendiri beda. Kalau di sini tidak belajar, Habib punya pondok juga di Talang Keramat. Kalau ada santri yang tidak belajar, rotan 10 kali, sholat 100 rakaat. Sholatnya di bawah terik matahari. Kuat dah? Udah, nanti terapkan nanti. Terapkan. Mereka bilang kuat, awas. Ini sudah kalian sendiri yang ngomong. Kalau berani tidak belajar, siap-siap. Kalau terasa sedikit 10 dikit dah, rotan 10 dikit 20 dikit 20 mas aman enak. Kalau berani tidak belajar. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini alhamdulillah beruntung kita bisa kedatangan Syekh Sami datang ke pondok kita. Beliau berasal dari tempat yang mana banyak tumbuhnya para aulia, banyak tumbuhnya orang soleh. Tumbuhnya aulia di sana bagaikan tumbuhnya rumput. Terbayang bagaimana rumput tumbuh? Tebang, tumbuh lagi. Diracun, tumbuh lagi. Dibakar, tumbuh lagi. Itu rumput. Nah begitulah. Biladil Hadramut, khususnya Bilad Tarim, wabil khusus kota Tarim, wabil umum secara umum semua, karena aulia di kota Hadramut itu bukan hanya di kota Tarim. Kota Tarim ada kota Sihir. Di kota Sihir adalah Habib Ahmad ibn Syekh Habib Bakar bin Salih, ada Habib Abdullah bin Syekh Ali Bus, ada Syekh Abdurrahman Bafadal, pengarang Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, pengarang Mukhtasar Shaghir, Muqaddimah Hadramiyah. Ada bisa ya. Apalagi di Tarim, di kota Tarim terkubur di situ uluf jutaan para aulia terkubur di situ. Belum kota Huraidah. Kota Huraidah adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, adalah Habib Ali bin Nasr Al-Attas, Habib Ahmad bin Nasr Al-Attas, Abu Bakar Abdullah Al-Attas. Aulia, gurunya lah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Belum di kota Zabid, Yaman Utara. Kota Zabid, Yaman Utara. Pengarang Kawakib ada di sana. Ini subhanallah, kota aulia. Maka ini sedekah Rasulullah. Benar apa kata Rasulullah? Al ilmu yamani wal hikmah yamani. Sedekah Rasulullah. Benar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ilmu letaknya di Yaman dan hikmah letaknya di Yaman. Makanya sampai sekarang kota Yaman, khususnya Hadramut, Yaman Selatan, itu alhamdulillah aman. Dulu waktu serpisan ini berangkat agak takut. Kenapa? Ya masih zaman mau ribut kan, mau perang. Ternyata perang bukan di kota Tarim, bukan di kota Hadramut, di Yaman Utara jauh, di Son'a jauh, 12 jam jauh. Memang di sana banyak Wahabi.
Wahabui. Jadi begitu. Kalau di Hadramut, dan ada kolim dikit. Itu pun tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena banyak kita ahlu sunnah wal jamaah. Kalau di sana banyak Wahabui yang bikin ulah. Ada bahkan ada jamiahnya, ada universitasnya di sana. Tahu kan Wahabui? Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi makanya alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan antum satu persatu insya Allah tanam niat. Ya Allah, kalau aku tidak ya Allah aku niat ingin belajar di Kota Tarim. Kalau tidak bisa untuk sampai ke Kota Tarim, minimal ziarah di Kota Tarim. Kata guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, berapa banyak orang yang jauh tapi dia dekat. Berapa banyak orang yang dekat tapi dia jauh. Berapa banyak orang yang jauh di Indonesia kangen dengan Kota Tarim, sebagaimana seperti dekat dengan Kota Tarim. Seberapa banyak orang yang di Kota Tarim, orang Indonesia yang belajar di Kota Tarim, tapi hakikatnya dia jauh pikirannya di Indonesia cepat mau pulang. Makanya alhamdulillah pasang niat, mudah-mudahan sampai. Mudah-mudahan sampai. Kalaupun kalian jadi dokter, kalaupun kalian jadi polisi, kalaupun kalian jadi TNI, kalaupun kalian jadi apapun, tapi tetap ada niat untuk sampai ke kota para aulia. Kenapa? Karena satu kali kalian masuk, dipandang ataupun memandang orang-orang soleh, para aulia, tempat yang para wali, itu akan insya Allah kelak menjadi syafaat. Akan menjadi penolong untuk kita. Nah, darilah sekarang mulai pasang niat. Biasakan untuk menghidupkan apa yang dibiasakan oleh para aulia solihin. Biasakan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Kota Tarim, kalau kalian masuk ke Kota Tarim, kalian seperti tidak melihat ulama. Ada ulama yang masyhur, yang terkenal, tapi banyak lagi ulama yang masyhur yang tidak terkenal. Kalau masuk ke Kota Tarim, di sana mereka ada yang berpakaian lusuh, pakaiannya lusuh, tidak kayak Habib nih yang mengkilat. Lusuh pakaiannya, lusuh, tapi Masya Allah, minal aulia, minal ulama. Kadang kata Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syafiri, pasarnya Kota Tarim itu terdapat 200 wali di dalamnya. Di pasar yang mana Rasulullah katakan apa? Abghadul bilad ilallah aswaquha. Kata Rasulullah, tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam satu negeri adalah pasar-pasar ini. Di pasar Kota Tarim terdapat 200 aulia. Kita buktikan, tanya, kalau masuk pasar Kota Tarim, orangnya pakai imamah, orangnya buka kitab. Kalau ada yang beli buka kitab, kadang munagosyah, kadang bahas masail. Karena yang dagang itu alumni Ribat Tarim, alumni Darul Mustafa, yang dagang itu santri semua. Jadi ketika masuk pasar, karena mereka orang yang istiqomah, walaupun di pasar tetap tidak akan membuang waktunya cuma-cuma. Karena min husni Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Dari kesempurnaan bagusnya Islam seseorang, dia akan meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Jangan banyak dikit-dikit ke kantin, dikit-dikit jajan, duduk, kumpul, tidak ada manfaat. Tinggalkan. Kenapa? Min husni Islam mar'i. Dari kesempurnaan kebagusan Islam seseorang, meninggalkan yang tidak manfaat. Tinggalkan, ambil yang manfaat-manfaat. Kalau ada kawan yang mau membawa kita ke hal yang tidak manfaat, maka jangan dijadikan kawan, cukup kenal saja.
Cukup kenal saja, jangan dijadikan kawan. Nah itu, ini sedikit mungkin dari Habib. Insya Allah nanti kita akan dengar lebih banyak lagi ilmu yang bermanfaat dari guru kita. Ingat, ketika mendengar ceramah beliau, niatkan, ya Allah, ceramah ini aku niatkan ya Allah dengan bahasa Arab, jadikanlah aku orang ahli dalam berbahasa Arab. Niat seperti ayahnya Imam Ghazali. Niat seperti ayahnya Imam. Bagaimana ayahnya Imam Ghazali orang yang biasa, tapi dia niat setiap kali duduk di majelis ilmu, setiap kali melihat ulama. Ayah Imam Ghazali memasang niat, ya Allah, aku orang yang tidak ada ilmu, tapi ya Allah berkat memandang wajah orang alim ini, jadikanlah anakku Muhammad dan Ahmad ulama. Jadikanlah anakku Muhammad dan Ahmad ulama. Karena ayahnya sering hadir majelis taklim, hadir majelis ulama dengan niat seperti itu, maka Allah jadikan Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan adiknya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, ulama besar, Hujjatul Islam. Yang satunya ulama besar min ahli al-haqiqah, min ahli al-batin, Ahmad Al-Ghazali. Berkat niat seorang ayah. Nah, antum juga pasang niat ketika memandang Syekh Sami dan ketika mendengar ceramah beliau. Jangan kalian berpikiran kemana-mana, fokuskan agar mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit dari Habib. Insya Allah mudah-mudahan berkah, manfaat. Karena Habib orang sinilah, bisa datang kakek lain kali, bisa lagi. Kalau diundang, tergantung besar itulah. Tapi kalau saya Sami, wallahu a'lam. Bisa tahun ini, tahun depan wallahu a'lam, tahun alam. Maka kesempatan kita harus pasang niat, pasang masyarakat yang besar, insya Allah dapat madad yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan nasihat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nasihat tersebut dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dewan Ustaz, Dewan Ustazah, santri putra dan santri putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Sami bin Sa'id Bay'asud kepada beliau. Waktu dan tempat kami aturkan. Alhamdulillah karim al-wudud. Segala puji bagi Allah yang Maha Dermawan. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin zainul wujud. Salawat serta salam kita haturkan kepada Zainul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ruk'as sujud. Begitu juga kepada para sahabat dan juga pada keluarganya. هذه النعمة العظيمة التي أنتم فيها هي نعمة طلب العلم. Kalian yang berada di sini sedang berada di dalam nikmat yang besar, yaitu nikmat menuntut ilmu. وبهذه النعمة إذا صح القصد تنال بها رضوان الله أكبر. Ketika kalian menuntut ilmu dengan niat yang tulus, dengan niat yang benar, maka kalian akan mendapatkan anugerah Allah yang besar. فيجب على طالب العلم, maka wajib bagi setiap penuntut ilmu تصحيح المقصد في طلب العلم, memperbaiki tujuan daripada menuntut ilmunya. أن يطلب العلم لله. Kalian harus menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat para orang-orang yang beriman dan bagi orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama marfu'una fil ardh wa marfu'una fid dunya wa marfu'una yawm al-qiyamah. Para ulama akan diangkat derajatnya baik itu di dunia maupun di akhirat. الاستواء في الأمرين الله سبحانه وتعالى ذكر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Persamaan di antara dua ini di dunia dan di akhirat, perbedaannya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? وقد يعلم الإنسان في علمه لكنه لا يعلم. Ada seseorang yang mungkin mengetahui ilmunya, tapi hakikatnya dia tidak mengetahui ilmu tersebut. يكون الإنسان متعلم لكنه في علمه لا يعلم. Mungkin ada orang yang belajar, tapi dia tidak mengetahui hakikat ilmunya. كيف هذا؟ Bagaimana? أي علم لا ينتفع به. Yakni ilmu yang tidak bermanfaat. علم لا يقربه إلى الله. Ilmu yang mana ilmu tersebut tidak mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن في علم نافع وفي علم ضار والعياذ بالله. Karena ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua ilmu yang membahayakan. ما هو العلم النافع؟ Apa itu ilmu yang bermanfaat? علم الخشية مع الله. Yaitu ilmu yang memberikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. قال فيه الحق Itulah إنما يخشى الله من عباده العلماء. Itulah daripada hakikat haknya ilmu, yakni innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Allah memberikan rasa takut kepada para ulama yang berilmu. في علم موجود ظاهر لكنه يحمل صاحبه على استحضار المسلمين وتكفيرهم. Ada zahirnya ilmu, ada suatu ilmu yang dia miliki, tetapi dengan ilmu itu dia merendahkan, mengkafirkan seorang muslim. على الاستكبار في الأرض. Bertakabur, bersombong diri di muka bumi ini. هذا علم نافع الله. Apakah ilmu ini bermanfaat atau tidak? نعم قولوا هذا نافع الله. Ini manfaat atau tidak? Ditanya sama saya, ini manfaat atau tidak? Tidak. علم الله. Ilmu ini tidak bermanfaat, manfaat dan membahayakan. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من علماء السوء. Nabi mengancam, mewanti-wanti kepada mereka ulama yang disebut ulama su, ulama yang buruk. في علماء يدعون إلى الله خشية. في علماء يدعون إلى النار. Ada ulama yang mengajak kepada Allah Ta'ala, dan ada juga ulama yang mengajak kepada neraka. شوف أيها الطالب، Lihat, أيها الطالب، أيها الحاضر، أيها الحاضرات، اسمعوا. dengarkan para santri dan santriwati, dengarkan ini, perhatikan ini. كلما ازددتم علما زيدوا لله خشية وتواضع. Setiap engkau bertambah dari ilmu yang engkau dapatkan, maka begitu pun bertambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. فكلما ازددتم علما ازددتم تواضعا. هذا دليل على أن الطريقة صحيحة بالتلقي. Ketika bertambahnya engkau dalam ilmu, ilmumu bertambah, dan di situ bertambah ketawaduan kalian dengan ilmu tersebut, maka disitulah dipastikan niat kalian tulus dalam menuntut ilmu. يقول سيدنا الشافعي كلما ازددت علما زادني علمي بجهلي. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, setiap aku mendapatkan ilmu yang baru, maka begitupun aku mengetahui bahwa bertambah kebodohanku. كيف نعرف علما نافع؟ بالتزكية.
Bagaimana kita bisa mengetahui ilmu itu manfaat atau tidak? Yaitu dengan pembersihan jiwa. Dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan diri mereka dan celakalah bagi mereka yang mengotori jiwa mereka. Dalam menuntut ilmu, kalian harus memiliki guru yang arif, yang mengenal, yang dekat dengan Allah, yang akan mengantarkan kalian begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan seandainya tanpa seorang guru maka kita tidak akan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. لا ربيع من علماء الشافعية قال لما أراد الإمام الشافعي أن يصنف في أحكام القرآن قرأ القرآن 100 مرة. Dikatakan ada salah satu ulama yang bernama Robi pada zamannya Imam Syafi'i. Tak kala Imam Syafi'i akan mengarang kitab, dia akan mengarang suatu kitab tentang hukum-hukum Al-Quran. هذا قرأ القرآن 100 مرة. Membaca Al-Quran 100 kali. لا التعبد غير التعبد ذاك هذا قرأ القرآن لكي يستخلص أحكام القرآن 100 مرة القرآن تورع خوف من الله. Dia membaca 100 kali hataman Al-Quran ini untuk warok dalam dirinya. Untuk sebelum dia mengarang, dia baca dulu Al-Quran itu 100 kali untuk warok, untuk menekankan ketakutan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. طالب علم في معهد في رباط في دار في جامعة لا يحرص على الصلاة في جماعة ليس طالب علم. Kalian yang sekolah, baik itu di pondok atau di kuliahan atau di seluruh tempat kalian belajar, apabila kalian tidak menjaga sholat jamaah, itu tidak disebut seorang santri. لا يحزن على فوات تكبيرة الحرم ليس طالب علم. Apabila kalian sebagai santri tidak merasa sedih apabila kalian tertinggal takbiratul ula, takbir pertama bersama imam, maka kalian bukan disebut santri dan kalian tidak akan keluar dari diri kalian suatu kebaikan. Ilmu itu harus diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan akan membahayakan diri kalian. Kepada sang pemilik ilmu. مثل الشمعة تضيء الآخرين وتحرق نفسها. Itu seperti kalian seorang penuntut ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti sebuah lilin dihidupkan bercahaya tapi membakar dirinya sendiri. طالب العلم يأمر عليه الأسبوع ما يبكي من خشية الله ليس طالب علم. Kalian penuntut ilmu dalam satu minggu tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian bukan penuntut ilmu. طالب العلم لا يكتب العلم ليس طالب علم. Seorang penuntut ilmu, seorang santri yang tidak mencatat pelajarannya, itu bukan santri. طالب العلم لا يقوم الليل ليس طالب علم. Seorang santri yang tidak bangun malam, itu bukan disebut santri. هذا ايش؟ هو في مكان علم بس لكن الناس طالب علم. Dia memang berada di tempat ilmu, tapi dia tidak dianggap seorang penuntut ilmu. طالب علم يتمنى لأقرانه أن يتفوقوا. Setiap penuntut ilmu itu ingin teman-temannya selalu berada tinggi di atasnya, tidak rendah. يفرح إذا ترقى أقرانه. Seorang penuntut ilmu itu senang kalau ada temannya yang mendapatkan hasil yang baik dari menuntut ilmunya. لأن العلم لله. Karena ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال سيدنا الشافعي طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله. Aku pertama-tama menuntut ilmu itu tidak berminat karena Allah. Dan ilmu itu menolak dengan diriku. Ilmu itu tidak datang kepada diriku. Tetapi ketika aku
menuntut ilmu, berniat karena Allah, maka ilmu itu datang kepadaku. انتبه تطلب العلم لاجل الفلوس لاجل الدنيا فقط تطلب العلم لاجل الدنيا او لاجل جهاد العلماء او تكبر على الجهلاء هذا الغزالي يقول هذا يهدم الدين ما يبني فهو ساعي لهدم دينه. Berhati-hati kalian apabila kalian menuntut ilmu hanya untuk uang dan dunia, atau untuk bersombong-sombong kepada orang lain, atau untuk mendebat orang lain. Hati-hati, dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya orang yang menuntut ilmu dengan niat tersebut, dia tidak akan membangun agamanya, tetapi malah sebaliknya dia akan menghancurkan agamanya. ذكر العلماء حديث عن حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم زمان يأتي رجل أخوف ما أخاف عليكم رجل حفظ القرآن حفظ القرآن ما شاء الله ما شاء الله عالم لا لحظة انتبه ليس كل حافظ القرآن عالم مطلب حافظ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته رمى جاره بالشرك مسكين يقول لجاره أنت مشرك أخوف ما يخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman bahwa Nabi bersabda dalam hadisnya, ada satu hal yang aku paling takutkan nanti di suatu zaman. Ada seorang penghafal Al-Quran. Kalian mungkin bangga menjadi penghafal Al-Quran. Hati-hati dengan penghafal Al-Quran, dengan kalian penuntut ilmu. Apabila diriwayatkan ini, apa yang paling ditakutkan Nabi? Ada seorang penghafal Al-Quran ketika melihat tetangganya salah, kemudian dia mencaci tetangga tersebut. قال سيدنا الحسن البصري سيد التابعين في البصره ولي اولياء الله التابعين كان يمشي وقال له رجل من العوام يا مرائي انت رياء. Suatu ketika اسمعوا يقول مرائي يمشي انت انطقت هذا عبدك انطقت لسانه انا مرائي صبرت نعم صح انا مرائي. من الذي دلك على اسمي الذي قبلته البصره؟ هذا اسم الحديث. استفاد من منطقه ورجع الى الله وتاب لان هذا الذي انطقه الله فرجع بينه وبين الله. وان لم يكن مرائي وان ليس مرائي لكن يرجع الى الله لان هذا انطقه الله يحاسب نفسه. هذا علم صحيح. Hasan Al-Basri, pemimpinnya para tabi'in, beliau suatu hari berjalan, bertemu dengan seseorang. Tiba-tiba orang tersebut mencaci Sayyidina Hasan Al-Basri dengan kata, engkau orang yang murawi, engkau yang orang yang sering riya, orang yang sering pamer. Kemudian Hasan Al-Basri terdiam, tertunduk. Beliau tidak membalas ucapan, hanya terdiam, berpikir di dalam hati. Orang tersebut mengatakan dia sering pamer, sering riya. Dia berpikir diam sampai dia nangis. Kemudian apa yang dilakukan Al-Basri dengan tidak membalasnya? Karena Hasan Al-Basri tahu yang membuat mulut orang itu berkata pamer itu bukan orang tersebut, tetapi hakikat yang mengucapkan pamer tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. شيخنا الحبيب عمر شيخنا ربي رحمه أدب رحمه شفقة يحضر عند العلماء يقدمهم يأخذ منهم الدعاء فهو من الأولياء العلماء يعلمنا الأدب والأدب راسخ فيه. Guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, orang yang memiliki adab, memiliki kasih sayang, memiliki simpati yang besar. Tak kalah hadir di suatu majelis, bertemu dengan para ulama lain. Habib Umar datang kepada para ulama tersebut, meminta doa kepada mereka. Padahal Habib Umar wali daripada walinya Allah, tapi beliau tetap meminta doa kepada para ulama, membuktikan bahwa adab tertanam penuh di dalam hatinya Habib Umar. العلم يريد انتباه
لأنه سيحاسب يوم القيامة عليه الإنسان إذا لم يعمل به. Kalian memiliki ilmu harus berhati-hati, karena ilmu kalian akan dihisab, akan ditimbang di akhirat. مثل الإنسان مسكين، الإنسان خطاء، قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلما خطر على قلبك شيء خاطر سوء، أو قصرت في قيام الليل، أو قصرت في تربية الحرام، أو قصرت في عمل العلم، استغفر الله استغفر الله واندم على أنك لا تعود مرة ثانية. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap anak Adam itu pasti bersalah, tetapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah dia yang bertaubat. Kalian apabila masih kurang dalam qiyamul lail, dalam sholat berjamaah, dalam belajar kalian, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji dalam diri kalian jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Karena Sayyidina Umar bin Khattab min adabihi kana idza uridat alaihi al-mas'alah yajma' laha al-badr istishirah soal adab. Sayyidina Umar bin Khattab seorang yang alim, tetapi ketika beliau ditanya suatu masalah, beliau tidak langsung menjawabnya, tetapi beliau mengumpulkan para sahabat, kemudian dia bermusyawarah untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kanu adab hatta fil alfaz. Sampai adab itu dari suatu yang diucapkan, dari lafaz yang diucapkan. Sayyidina Al-Abbas عم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه سنا لكنه لما سئل من أكبر أنت رسول الله قال أنا ولدت قبله وهو خير أكبر مني. الله الله. Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Abbas ini lebih tua daripada Nabi Muhammad. Tapi ketika ditanya oleh para sahabat, siapa yang lebih tua, engkau Abbas atau Nabi Muhammad SAW? Beliau menjawab, aku memang tua di umur, tetapi tidak tua di ilmu. Dia Abbas tetap bilang yang lebih tua adalah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, adab. Sayyidina Umar يقول ليتني شعر في سنة الله. سيدنا عمر يقول قبل عمر لهنا توبة. ايش الادب؟ احترام يا اخي. لا تتطلع انا خير منك، انا دفعة اولى، انا ضعت منهاج، انا من انت؟ هذا خراب والعياذ بالله. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dua orang ini saling menghormati, saling berada. Sayyidina Abu Bakar bilang, seandainya bukan karena Umar, niscaya akan binasa saya Abu Bakar. Lihat kepada mereka. Dia tidak mensombongkan dirinya, aku yang pertama masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar pertama masuk Islam. Tidak memang aku yang sudah belajar jihad, aku yang sudah belajar ini dan itu, tetapi tidak disombongkan. Karena apa? Karena خلى رجل في خلال سنة أبو بكر خليفة. سيدنا بكر خليفة. وجد سيدنا بكر، سيدنا عمر موجود، صحابة موجود، دخل هو ما يعرف سيدنا بكر لا يعرف سيدنا عمر، لا قريب جاء فقال أيكم الخليفة؟ أيكم الخليفة؟ من خليفة؟ قال سيدنا بكر هو إنشاء الله. سيدنا عمر هو إنشاء. أنا خليفة. شوف أنا خليفة. هو إنشاء يشير سيدنا عمر. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah pada saat itu berkumpul ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan para sahabat lain. Suatu hari datang seseorang yang tidak dikenal oleh mereka, datang masuk ke majelis itu, kemudian orang ini bertanya, siapa yang menjadi khalifah sekarang? Orang yang datang ini tidak tahu dengan Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang menjadi khalifah di sini? Siapa yang menjadi pemimpin umat Islam sekarang? Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, dia yang menjadi khalifah. Dia menunjuk Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar tidak bilang saya pemimpinnya, saya khalifahnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar dengan adanya bilang, dia yang akan menjadi pemimpin. Man alladhi rabbahum? Rabbahum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat adab yang diperlakukan oleh mereka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Siapa yang mengajarkan adab itu kepada mereka? Yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita harus memperhatikan niat kita dalam menuntut ilmu. Jazakallah khair Haj Bos Sharif والمدرسون هؤلاء كلهم بذل جهد في العملية العلمية. هذا
النظام، هذا الدين يا أخي. شوف مش دين هذا أكل، هذا الدين. إن هذا العلم لدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. Terima kasih kami ucapkan kepada Gus Syarif dan kepada guru-guru yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berkecimpung dalam ilmu ini. Ini ilmu agama yang dipertaruhkan, bukan din makanan, bukan din, bukan buah din yang dimakan, tapi ini din yang mana agama itu adil. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. هذا علم دين، مش علم حكومة فيزياء كيمياء. هذا كنا بشهادة دنيا بكالوريوس ماجستير بروفيسور. المشاريع علم دين يا أخي، مو علم هذا فيزياء كيمياء جغرافيا. هذا علم يحترم، لكن هذا أعظم دين النبي صلى الله عليه وسلم. Ini ilmu agama, bukan ilmu fisika, bukan ilmu kimia, bukan ilmu geografi. Ya, kita tidak mencari pangkat, menjadi profesor, menjadi S1, S2. Ini ilmu agama, ilmu agama yang mana ilmu ini diwariskan dari Nabi Muhammad SAW. الإمام مالك شيخ الإمام الشافعي كان يسينا الشافعي. أدب العلم مع الأستاذ يجلس كأنك على رأسك الطير، ما في حركة. أدب. Lihat, ketika Sayyidina Syafi'i, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik gurunya, tak kala Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, duduk di hadapannya Imam Malik, diam seperti seolah-olah di atas kepalanya itu ada seekor burung, tidak berani bergerak. قال الشافعي سيدنا الشافعي قال كنت في حضرة شيخي الإمام مالك دفتر قرطاس أصفح الصفحة صفحة كريمة أدبا مع شيخي حتى لا يسمع وضعها شيخ. أصفح الصفحة دي أدبا مع شيخي حتى لا يسمع سبحان شيخي. Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik tak kalah berada di majelisnya ketika akan membuka lembaran buku, membuka dengan sangat pelan-pelan supaya tidak terdengar suara bukaan buku tersebut kepada gurunya. Bukan membuka buku. Kalau kita belajar enggak buka. Imam Syafi'i pelan-pelan supaya tidak terdengar suaranya dan tidak mengganggu gurunya. أحبه شيخه الإمام مالك لما رأى من نباهته وذكائه وأدبه. Maka dari itu Imam Malik menyukai daripada Imam Syafi'i dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya. قال الإمام مالك أراد العلم النفيس فعليه بحذر محمد بن إدريس. Barang siapa menginginkan ilmu yang suci, ilmu yang bersih, maka belajarlah dengan Imam Syafi'i. فرد عليه الإمام الشافعي كيف يكون ذلك وأنت شيخها يا مالك. Kemudian dijawab lagi oleh Imam Syafi'i, bagaimana begitu sedangkan engkau adalah guru? لابد من الدعاء لمشايخكم وسادتكم معلمينا ومشايخنا طول أعمارهم وأعصابهم عافية صحة. ادعوا لأساتذتكم ومشايخكم. Maka kalian penuntut ilmu di sini, santri-santri di sini, doakan guru-guru kalian panjang umur, sehat selalu, diberikan kekuatan untuk membimbing kalian. لابد مع العلم الأدب. قال الشاعر لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. Maka kalian dalam memiliki ilmu harus beradab. Karena jangan kalian yakini bahwa ilmu akan memberikan kemanfaatan dengan ilmu itu, tidak dengan ilmu itu saja, tapi harus memiliki adab. نسأل الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا وإليكم يصلح أنفسنا ويصلح مقاصدنا ونياتنا يا الله. Semoga Allah tuluskan niat kita, bersihkan niat kita dalam menuntut ilmu ya Allah. اللهم انا نسالنا بكم حاضرين وحاضرات المشايخ وصاحب المعهد العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه وشكر العافيه. نسال صحه لك وطول عمر وحسن عمل وطول ما سالك لنا لا تعدينا عليها. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجدنا بالعافيه. اللهم ارزقنا العلم والعمل بما علمنا وعلمنا ما لم نعلم يا ارحم الراحمين. يا رب الفاتحه الخير وعليك الشر. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل حفظ النبيين وفهم المرسلين والهامات الغربين. اللهم اجعلنا من ابرك المسلمين على المسلمين وانفع المسلمين على المسلمين. اجعلنا هداه دعاء مخلصين صادقين. اللهم اجعلنا واياكم من امين مطمئنين فرحين مسرورين مستبشرين.
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سلك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد سعة في الجسد وتوبة عند الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نور قلوبنا وبصائرنا وظاهرنا وباطننا. اللهم اجعلنا من أهل الذكر من أهل التوبة النصوحة زكنا بها قلبا من جسم والقلب مروحا. اللهم ادفع عنا جميع الآفات والسيئات والمعاصي والذنوب والأمراض يا أرحم الراحمين. واجعلنا في حسنك الحصين يا أرحم الراحمين. وانشر بنا سنة الله في بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. واهدي بنا يا أرحم الراحمين. واجعلنا من أنفع الناس على الناس يا أرحم الراحمين عن خير الكامل والله خير حافظ يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. ربنا لا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan nasihat-nasihat dari beliau, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang jelas, niatkan dalam hati kita untuk menuntut ilmu yang pertama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah mendapatkan ilmu, berapa tinggi ilmu kalian, adab harus lebih diutamakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon kepada Al-Habib Hasan untuk menutup ratib, Habib Muhsin untuk menutup ratib Fatihah. Kepada beliau waktu لمن صفوة ربنا وحلانا وإذ امتددنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الذي إلهنا متوسلين بما إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا نورنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب حطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به بكل حال حملنا وهب لمن ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه ببقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام